Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Kisah kriminal perampokan yang melibatkan keluarga dekat dalam satu keluarga besar, ternyata tidak hanya ada di film-film tentang mafia Italia. Di negeri ini kisah seperti itu bukan cuma cerita dalam film, tapi kisah nyata dan seolah-olah lumrah karena begitu sering terjadi. Paling anyar terjadi adalah penangkapan Bupati Bogor Ade Yasin dalam operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi. Kasus penangkapan Bupati Bogor sebenarnya bukan kali ini saja. Bupati Bogor yang sebelumnya, Rahmat Yasin yang merupakan saudara kandung Ade Yasin, juga pernah ditangkap KPK. Rahmat Yasin terjaring operasi tangkap tangan KPK pada tanggal 7 Mei tahun 2014, dalam kasus pengurusan lahan di Puncak dan Sentul. Kasus lainnya yang menyeret Rahmat Yasin adalah soal anggaran SKPD senilai 8,9 miliar rupiah untuk keperluannya, termasuk kampanye pada Pilkada 2013 dan Pileg 2014. Di Sumatera Selatan, Bupati Kabupaten Musi Banyuasin, Dodi Reza Alex Nurdin, menyusul ayahnya Alex Nurdin, masuk bui. Sang ayah terlebih dahulu ditahan Kejaksaan Agung pada tanggal 5 Oktober tahun 2021, karena patgulipat pembangunan masjid dan dugaan korupsi pembelian gas bumi, ketika Alex menjabat Gubernur Sumatera Selatan. Tidak lama kemudian, sang anak Dodi Reza dicokok Komisi Pemberantasan Korupsi, karena permainan di sejumlah proyek infrastruktur. Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Nurdin memerintahkan para bawahannya, untuk mengatur pemenang lelang proyek. Setiap pemenang lelang nanti, dipalak, untuk menyerahkan komitmen fee sebesar 10% untuk Bupati, dan 5% untuk bawahannya, sementara keuntungan kontraktor 15%, serta pajak 10%. Dengan demikian anggaran real yang tersisa untuk menggarap proyek tinggal 60%. Kasus korupsi, yang pelakunya punya pertalian keluarga di Sumatera Selatan, Kabupaten Musi Banyuasin serta Kabupaten Bogor ini, menambah panjang daftar keluarga koruptor di pusaran rasuah para kepala daerah. Sebelumnya, ada Gubernur Banten Ratu Atut Khosyah yang tersangkut kasus pengadaan alat kesehatan. Kasus ini melibatkan adik Atut, Khairi Wardana, yang menjadi otak pengendali permainan rasuah alat kesehatan pada 2013 silam. Di Klaten, Jawa Tengah, Desember tahun 2016, Bupati Sri Hartini menjadi terpidana kasus suap promosi jabatan. Sementara suaminya, Haryanto Wibowo, yang menjabat bupati sebelumnya, tersandung kasus pengadaan proyek buku paket dan perjalanan ke luar negeri. Kasus Haryanto dihentikan karena tersangka meninggal dunia. Wali Kota Cilegon, Tubagus Iman Aryadi juga menjadi terpidana kasus perizinan pembangunan di September tahun 2017. Sementara ayahnya, yang menjadi wali kota Cilegon sebelumnya, Aat Syafaat, menjadi terpidana kasus korupsi pembangunan dermaga di tahun 2013. Dari Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Bupati Rita Widyasari, terbelit perizinan proyek pada September tahun 2017. Sementara ayahnya, Syaukani Hasan Rais, Bupati Kutai Kartanegara sebelumnya juga terlibat dengan rasuah. Di Kota Cimahi, Jawa Barat, Wali Kota MI Tohto Cija, tersangkut kasus suap proyek pembangunan pasar di Desember tahun 2016. Sedangkan istrinya, yang menjadi wali kota berikutnya juga tersangkut kasus yang sama. Ayah dan anak yang kompak tertangkap, juga terjadi di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Sang bapak, Asrun, yang menjabat wali kota periode tahun 2007 sampai tahun 2017, bersama sang putra, Adriatma Dwi Putra, wali kota periode berikutnya, bersatu padu menggangsir penerimaan suap sejumlah proyek di Maret tahun 2018. KPK juga telah menetapkan Bupati Probolinggo nonaktif Puput Tantriana, bersama suaminya yang merupakan mantan anggota DPR Republik Indonesia dari fraksi Nasdem, dan juga mantan Bupati Probolinggo Hasan Aminuddin, sebagai tersangka kasus dugaan penerimaan gratifikasi dan TPPU. Puput Tantriana Sari, terdakwa dugaan suap seleksi jabatan di Kabupaten Probolinggo,
juga diduga menyamarkan sejumlah aset hasil tindak pidana korupsi dengan mengatasnamakan pihak-pihak tertentu. KPK juga telah menyita berbagai properti serta aset bernilai ekonomis lainnya, dengan jumlah seluruhnya mencapai sekitar 50 miliar rupiah dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian uang. Dari sisi modus, sebenarnya tidak ada yang baru dari kejahatan yang dilakukan para keluarga ini. Para pelaku mempelajari modusnya dari pelaku sebelumnya yang notabene adalah keluarga mereka sendiri. Mau tidak mau kita harus mengulik aturan main dalam pemilihan kepala daerah yang melibatkan keluarga. Kasus-kasus rasuah yang melibatkan keluarga, merupakan bagian dari dinasti politik. Suka tidak suka, dinasti politik merupakan pintu masuk terjadinya korupsi. Dinasti politik sekaligus merupakan dinasti koruptor. Sudah menjadi ketentuan dalam politik perda alias pertalian darah, kepala daerah pengganti akan cenderung menutupi kekurangan pendahulunya, serta meneruskan kebiasaan basah yang dinikmati pendahulunya. Mahkamah Konstitusi sudah menyatakan bahwa hak dipilih merupakan hak setiap warga negara. Dengan demikian keikutsertaan kerabat atau keluarga dalam pemilihan kepala daerah tidak dapat dibatasi. Hanya saja, melihat kasus-kasus yang marak terjadi, harus mulai dipikirkan larangan keikutsertaan dinasti politik yang pernah tersangkut kasus korupsi, untuk ikut berlaga dalam pilkada. Harus diakui, efek jera dalam penanganan kasus korupsi yang berlanjut hingga vonis pengadilan ternyata tidak otomatis membuat para garong kapok. Asas ultimum remedium, yang artinya hendaklah hukum pidana dijadikan upaya terakhir dalam penegakan hukum, ternyata gagal. Dengan kekuatan kapital yang masih dimiliki, para kepala daerah koruptor yang telah selesai menjalani masa hukumannya, bisa saja kembali maju pada pilkada berikutnya. Jadi tidak ada aturan yang tegas soal ini. Rakyat sendiri pun kerap mengalami amnesia politik. Tebaran sembako dan politik uang yang masif bisa membuat masyarakat lupa dengan jejak rekam masa lalu para calon kepala daerah. Muara dari kasus dinasti politik terjadi karena partai politik tidak selektif dalam menjaring kader untuk calon kepala daerah. Penandatanganan fakta integritas yang dilakukan partai politik hanya bersifat seremonial belaka. Partai politik adalah alat perjuangan masyarakat dalam membangun daerahnya sehingga calon kepala daerah yang diusung harusnya memenuhi kriteria 3B, bibit, bebeit dan bobot. Kriteria ini, tidak saja sesuai diterapkan untuk menyeleksi calon menantu, tetapi juga layak diterapkan di partai politik. Kasus-kasus korupsi ini menunjukkan betapa kronisnya korupsi di Indonesia. Ibarat kanker, sudah stadium 4. Sel-sel kanker kronis sudah meruyak kemana-mana. Sementara, kemoterapi operasi tangkap tangan OTT, seolah tak mempan memberantas sel-sel jahat ini. Apalagi di era pandemi, rasa malu menjadi kebas, karena para tersangka korupsi terlindungi masker. Tidak ada salahnya jika para keluarga koruptor ini menyimak cerita berikut ini. Ada dua jenis orang di dunia ini. Pemberi dan pengambil. Seorang pengambil kelihatannya bisa makan enak, hidup nyaman dan bergelimang harta. Tetapi seorang pemberi sudah pasti akan tidur lebih nyenyak. Saya Heri Sutopo, sampai jumpa.